Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم القيامة أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من خرج من بيته في طلب العلم فهو في سبيل الله. Bapak Ibu hadirin hadirat saudara yang sama-sama mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang kesekian kali ini kita senantiasa bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluhu dan merangka nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang dengan nikmat itu pula lah kita ini mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab pikir beliau, risau beliau, tetes air mata beliau, tetes keringat beliau, berbajukan pedang, bermandikan darah, agar ini umat kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Cita-cita Rasulullah SAW adalah bagaimana bayi-bayi yang lahir dari rahim seorang ibu menjelang datangnya kiamat nantinya dapat mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Artinya dakwah Rasulullah tak pernah putus-putus. Kami baru saja dari Medan menghadiri istimewa sekitar lebih kurang 18.000 orang berkumpul dalam rangka untuk dikeluarkan ke seluruh alam. Ada yang ke Jerman, ada yang ke Kutub Utara. Kutub Utara itu dingin sekali. Itu saya punya kawan, kalau kita nggak tutup telinga, itu kuping kita ini putus tak terasa, saking dinginnya. Namun di sana itu Bapak Ibu juga ada umat yang malah umat itu berhak mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Kira-kira itu yang menyampaikan siapa? Burung atau air? Atau manusia? Manusia. Makanya beban dakwah ini diperuntukkan, diembankan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebagai muslim harus ada niat dakwah ke seluruh alam, wajib ada niat. Kalau niat itu apa hukumnya? Fardu ain, wajib ada niat. Kalau nggak ada niat kita berdoa sebagai ibu. Sama seperti haji. Haji itu harus ada niat dalam hati kita berangkat haji, nggak boleh nggak ada niat. Kalau ada kemampuan berangkat, kalau ada kemampuan ya berdoa sudah memberikan kemampuan. Banyak ke Jerman, ke Italia, ke Australia banyak. Kita doa, walaupun kita nggak dapat berangkat, minimal kita menyertai ikut doa. Kadang-kadang Bapak Ibu dakwah ini, dulu guru kami katakan orang itu pada dasarnya fitrah itu adalah Islam, baik. Manusia itu pada dasarnya itu baik. Lalu kenapa dia bisa jahat? Setelah diteliti rupanya jahat ini ada dua faktor. Faktor pertama, di dalam diri manusia itu ada namanya sifat hawaniyah, yaitu sifat
kebinatangan. Ada yang sabuk, yang ganas, tidak puas, melukai. Ini sifat manusia. Kemudian ada sifat syaitaniyah. Nah, sifat-sifat inilah membawa keburukan kepada manusia. Nah, sifat ini bisa hilang jika ada kebaikan ataupun nur, cahaya. Yang mana cahaya, sumber dari cahaya, nurun ala nur, cahaya di atas cahaya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini Rasulullah tak ada lagi. Ya, tak ada lagi. Cuma usaha Rasulullah tetap masih ada. Usaha Rasulullah inilah sebagai nur, penunjuk jalan kepada hati-hati yang masih gelap. Nah, ketika nur ini didatangkan kepada umat, kepada kegelapan, maka kegelapan itu hilang. Maqul haqq wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Jika perkara hak itu datang, otomatis perkara kebatilan itu hilang. Kalau cahaya datang, otomatis kegelapan pun hilang. Maka ketika datang itu cahaya, barulah nampak hakikat gelap itu tidak ada. Nah, sekarang ini Bapak Ibu, fitrah manusia baik dan pengen jadi baik, cuma jalan baik belum didapatkan. Kadang-kadang ada orang Bapak Ibu pengen bana sembahyang, disuruh sembahyang bukan tak mau tapi malu. Disuruh sembahyang malu. Mungkin malu alasannya karena tak pandai sembahyang, atau mungkin malu alasannya tak pernah sembahyang, sehingga malu menampakkan wajahnya di masjid terdekat. Nanti orang-orang mengatakan, yo, Allah abang di Pulau Rempang kembali kurang nampak muka, kan malu. Kadang begitu Bapak Ibu kan, kadang begitu. Alamat lama dah nampak, ala barubat, ala bontana baru nampak kamu saji. Kan kadang-kadang begitu. Sehingga dirinya pun tak mampu datang kepada kebaikan, bukan karena tak mau, tak mampu. Ada orang tak mau ikut tadarusan, bukan tak mau, tak bisa baca Al-Quran. Maka harus ada orang-orang yang berani menuntun, mengetuk pintu hati mereka untuk sama-sama di dalam kebaikan. Itulah firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling bertawun, saling tolong-menolong untuk menumbuhkan suasana ketakwaan. Apa nikmat ketakwaan itu Bapak Ibu? Dalam Quran dikatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Seumpama walau anna ahlal qura, seumpama dalam satu kampung, bukan satu rumah Bapak Ibu. Ini ayat Al-Quran mencantumkan, mengatakan, menetapkan, walau anna ahlal qura, seumpama ada dalam satu kampung. Janji Allah, satu rumah belum dapat janji, apalagi satu kelompok, apalagi satu orang belum dapat janji. Walau anna ahlal qura, jikalah ada satu kampung, amanu, mereka beriman, wattaqau, mereka bertakwa, la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. La fatahna 'alaihim, lamnya lam taukid, bermakna pasti. La fatahna 'alaihim, pasti kami bukakan kepada mereka, barakatin minas sama'i wal ardh, berkah-berkah dari langit dan berkah-berkah dari bumi. Ini janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti Allah bukakan keberkahan dari langit dan keberkahan dari bumi. Lalu kita Bapak Ibu, kalau zaman dahulu bakato angkongku kita dilantingkan batu di tepi pantai, bagi ruai manggala lalu gambolo dikira makanan. Begitu banyaknya ikan-ikan itu. Kalau zaman dahulu kete, rumah kita kan di Ayabi dulu, rumah panggung, ya kan? Pulang sekolah, ambil nasi sebuah,
cangkupkan 5 tokai, dapat marang ini, cabe-cabe. Betul Bapak Ibu? Ya kan? Yang memancing bukan hanya anak-anak, angku-angku cuci mangai dapat. Saking banyaknya laut tu. Kok kini kau jangan tanya Bapak Ibu. Lah laut, jika ada laut tu kini kau sampai ke India Nur. Itu pun tak mau datang laut tu. Menjauh terus. Kenapa? Mungkin zaman dulu masih banyak orang beriman. Masih banyak beriman. Berkah-berkah dari laut datang. Berkah-berkah dari bumi pun datang. Datang hujan tak menjadi masalah. Kok kini Bapak Ibu datang badai pilih galemo. Tidak barang ke orang lain kalau lain takut orang. Tidak bisa lagi orang kini kau mengkaji keadaan ahwal cuaca. Kok dulu Bapak Ibu bisa dikaji-kaji. Karena sakitnya maksiat, banyaknya orang yang bertakwa beramal. Wahar fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan di laut dan di bumi, itu disebabkan ulah tangan manusia. Yang membuat rusak ini Bapak Ibu manusia. Sehingga kerusakan itu berdampak kepada anak cucu kita. Nah, sebagai pelajaran, apakah kita diamkan ataukah kita ini memperbaiki? Kita harus memperbaiki, yaitu dengan niat dakwah. Dakwah itu dimulai dari mana? Dari mana kita mulai dakwah itu Bapak Ibu? Dakwah itu dimulai dengan aqrabin yang terdekat. Yang terdekat. Kemudian apalagi ahlul qura. Wa ma haulaha, kampung kita, dan sekitar kampung kita. Kemudian kemana lagi? Ke seluruh alam. Ke seluruh alam. Maka Pak atau guru-guru kita, jangan pernah kaji ada orang datang kabur, datang ke langit. Jangan pernah sibuk memikirkan orang datang ke bulan, datang ke langit sana. Jangan pernah sibuk. Kita sibuk aja beramal. Nanti kalau ada orang tinggal di planet sana, di bulan sana, insya Allah kita pun datang ke sana. Kenapa? Karena orang itu wajib mengenal Allah, wajib kita berdakwah. Dengan cara Allah nanti Allah datangkan alat untuk kita berdakwah ke sana. Jadi kita nggak usah sibuk-sibuk belajar itu. Sibuk aja beramal. Ya kan? Kalau nanti ada saudara nanti kampung di planet sana kayak Dragon Ball, nanti Allah akan kirim jamaah ke sana untuk berdakwah. Kita pun tinggal menaiki alat-alat saja. Sama seperti pesawat, tak sibuk kita pikirkan pesawat, tapi karena ada niat dalam hati setiap umat itu wajib pergi haji, maka Allah hadirkan pesawat agar mudah berangkat. Salam Bapak Ibu, wala budda li talibil ilmi min al-himmatil 'aliyah fil 'ilmi. Fa innal mar'a yatiru bi himmati taqdir yatiru bi janahihi. Qala Abu Thayyib ala qadri al-azmitatil azaib wa tati ala qadri karimil makarim wa ta'zimu fi 'aini as-saghir sigharuha wa tasburu fi 'aini al-'azim 'azaib wa ra'su fi tahsil asya' al-jidd wal himmah. Tidak boleh tidak bagi setiap pelajar itu harus mempunyai semangat tinggi di dalam mencapai ilmu. Faidal mana yatiru bi himmati kapal yatiru bi janahihi. Karena seseorang itu kalau ingin terbang, dengan tekad yang kuat, sebagaimana burung terbang dengan dua sayapnya. Ala qadril azmitatil azaim, di atas seukuran orang memiliki cita-cita yang kuat akan niscaya akan mendapatkan segala impiannya. Wa tati ala qadril karimil makarim, datangnya kemuliaan yang besar itu atas kadar kemuliaan. Bapak Ibu, seseorang mendapatkan kemuliaan itu harus mencapai dari ukuran usaha kemuliaan tersebut. Wa ta'zimu fi 'aini as-saghiri sigharuha. Besarnya pandangan wa ta'zimu fi 'aini as-saghiri
besar. Dan sebaliknya wasghur fi 'ilmi 'azimil adhaim, dan perkara yang kecil akan menjadi kecil jika kita pandang dengan kecil. Artinya Bapak Ibu, ilmu agama ini ataupun agama ini itu akan kita capai sesuai dengan niat maksud tujuan kita. Kalau kita beranggapan suatu perkara itu mudah kita kerjakan, insya Allah perkara itu pun akan mudah dikerjakan. Tapi kalau mindset kita mengatakan sulit dikerjakan, maka sesuatu itu pun akan sulit dikerjakan. Contoh, susah banget sembahyangku, barik kanan sembahyangku, maka sembahyang itu pun menjadi berat. Tapi kalau anggapan kita mengatakan sembahyang itu nikmat, mudah, baca Quran itu mudah, nikmat, akan nikmat. Kemudian itu akan kita dapatkan sesuai dengan pandangan kita. Kalau kita beranggapan susah banget dari wali kota, berat, tak punya jalan, akan pernah tercapai. Tetapi kalau seseorang mengatakan mudah dari wali kota, walaupun tak sekolah, insya Allah tetap jadi wali kota, karena dia anggap itu mudah. Warasul fi tahsil asy-syi'r jiddu wal hikmah. Tangkal segala sesuatu untuk mendapatkan sesuatu itu adalah dua perkara, jiddu wal hikmah, sungguh-sungguh dan semangat. Harus ada sungguh-sungguh, harus ada semangat. Faman kanat himmatuhu hafidhu jami'an kataba Muhammad ibn Hasan wa qarana bidzalika jiddu wal mu'adhafati fadhahir anna yahfadhu aksaraha aw nisfaha. Ini contoh, semisal seumpama ada orang dengan tekad yang kuat, tekad semangat yang tinggi, kesungguhan yang paten, ingin menghafalkan seluruh kitabnya Muhammad ibn Hasan. Waqtarna bidzalika jiddu wal mu'adhafati fadhahir anna yahfadhu aksaraha wa nisfaha. Dan dibalik kesungguhan itu dan dibalik menghafal itu, niat tekad yang kuat itu dibarengi dengan kesungguhan. Kesungguhan juga dibarengi dengan kontinu, wal mu'adhafah, kontinu, terus menerus. Maka kata beliau, ulama ini, maka orang tersebut pasti akan menghafalkan seluruh pelajaran Muhammad ibn Hasan. Kalaupun tak dapat seluruhnya, awnisbaha, maka akan dapat separuhnya. Jadi Bapak Ibu, kita ini kalau memiliki sesuatu, niatnya harus tinggi, harus tinggi. Kalau niatnya tinggi, tak dapat seminimal-minimalnya, dapat setengahnya. Anak ambo tamat SMA saja, ala syukur ambo. Terakhir tamat SMP, tapi niatnya tinggi. Anak ambo pun niatnya mencapai S3 sekolahkan, tak dapat S3 minimal S1. Jangan tamat SMA. Kalau nama ambo Ustaz ambo kau tamat SMA pun jadilah. Kalau bisa karajo, kasudahnya tamat sanawiyah. Karena ukurannya SMA, tapi niat yang tinggi-tinggi. Sampai niat tinggi-tinggi di Bapak Ibu, ya niat tinggi-tinggi itu adalah ayahnya, gurunya, anak itu sendiri. Saya pelajaran kita yang lalu, ada 3 ya penopang ilmu, yaitu anak, orang tua, dan guru. Harus punya cita-cita yang kuat, tekad. Kalau guru kami Bapak Ibu dulu cita-citanya luar biasa. Kalau kita amalkan seolah-olah tidak mampu kita itu. Cuma cita-cita guru kami, apa cita-citanya? Pulang ke rumah, habiskan umur untuk berdakwah. Nah, kan itu. Habiskan umur untuk berdakwah. Di rumah habiskan umur untuk ta'lim, belajar dan mengajar. Di rumah habiskan umur untuk khidmat. Karena tinggal pulang ke rumah otomatis dunia udah kau pikirkan. Bapak Ibu, dunia ini gak kita pikirkan otomatis secara langsung, kita pikirkan karena kita butuh makan, butuh minum, butuh rumah. Itu
pikirkan, ya nggak mungkin kita pikirkan. Tak sempat kita pikirkan karena akhirat ini Bapak Ibu kita pikirkan pun saja belum tentu terpikirkan, apalagi tidak dipikirkan. Makanya luar biasa cita-cita guru kita. Itu pun sampai ke kampung murid-muridnya sibuk juga mencari dunia, sibuk juga. Padahal cita-cita sudah tinggi sekali, sibuk. Apalagi cita-cita seorang guru ini, anak ini sekedar bisa mengaji, bisa menghafal Quran, ya pulang-pulang ya hilang semua lah. Cita-cita cuma sekedar menghafal Quran, sekedar bisa mengaji, tinggi-tinggi cita-cita. Orang itu pun begitu. Cita-cita anak hamba menjadi alim ulama, menjadi hafiz Quran, menjadi da'iyan ila Allah dan ha'il alam, menjadi da'i, mengajak orang kepada Allah di seluruh alam. Cita-cita yang tinggi. Setidak-tidaknya dapat menjadi alim ulama atau menjadi da'i. Jangan cita-citanya anak hamba nanti pesantren, sampai tamat dari pesantren, tamat betul, habis tamat jadi preman lagi. Berapa banyak anak pesantren Bapak Ibu yang keluar dari pesantren pulang-pulang seolah-olah yang mencari pesantren itu tak ada hasilnya, seolah-olah. Ada kayak itu? Banyak sekali. Apa yang ambil dimodalkan ke pesantren 8 tahun, 7 tahun sampai wisuda, pulang-pulang ke rumah. Jangankan mengajar, sumpah pun tak mau. Kira-kira yang salah siapa Bapak Ibu? Anaknya, gurunya atau orang tuanya? Wallahu a'lam. Cita-cita yang tinggi, jangan cita-cita yang rendah. Fa'amma idza kanat lahu himmatun 'aliyah wa lam yakun lahu jiddun aw kana lahu jiddun lam yakun lahu himmatun 'aliyah. Apabila seseorang itu memiliki niat yang tinggi, walau yakun lahu jiddun, tapi dia tak punya rasa kesungguhan, maka ini pun gagal. Atau dia memiliki kesungguhan yang tinggi, sungguh-sungguh membiayai anak, sungguh-sungguh apa diminta anak dikasih, di kitab dikasih, walau yakun lahu himmah 'aliyah, tetapi dia tidak punya niat tekad yang tinggi, maka ini pun kurang berhasil. La yahsulu lahu illa ilmun qalil, dia tidak mendapatkan ilmu kecuali ilmu yang sedikit. Inna Dzulqarnain, dulu ada Raja Dzulqarnain. Inna Dzulqarnain lamma arada an yusafira liyastawliya 'ala al-masyriqi wal maghrib syawara al-hukama wa qala kaifa usafiru li hadha al-qadr min mulki fa inna ad-dunya qalilatun faniyatun wa milku ad-dunya haqirun. Dulu Raja Dzulqarnain ini Bapak Ibu ingin safar, ingin berpergian menjelajahi dunia dari timur sampai ke maghrib. Untuk apa? Untuk menguasai dunia. Raja Dzulqarnain menguasai dunia bukan untuk jadi presiden, tapi untuk mentaatkan makhluk-makhluk Allah kepada Allah, untuk mengimankan manusia kepada Allah. Ini Raja Dzulqarnain. Raja Dzulqarnain ini sebagaimana mengatakan beliau ini orang soleh, raja, sebagaimana yang lain mengatakan beliau ini nabi. Ada mengatakan nabi, ada mengatakan raja, orang soleh. Raja Dzulqarnain. Dzulqarnain itu memiliki Iskandar Dzulqarnain. Arti Dzulqarnain memiliki tanduk dua. Kenapa tanduk dua? Ulama mengatakan memang ada tanduknya dua. Satu lagi berpendapat karena beliau memiliki topi besi. Topi besi itu memiliki tanduk dua. Satu ulama lagi mengatakan karena beliau ini berhasil menguasai Masyriq wal Maghrib, timur dan barat, sehingga beliau digelar dengan Dzulqarnain, raja bertanduk dua. Wallahu a'lam bishawab. Beliau ini hidup di, kalau nggak salah, di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau ini mengatakan kepada beliau musyawarah, walaupun raja hebat tapi tetap bermusyawarah kepada hukama-hukamanya, kepada orang-orang bijak di sekitarnya. Beliau mengatakan begini, kaifa usafiru li hadzal qadri minal mulki, bagaimana aku
safar untuk perkara kerajaan ini. Artinya kalau bahasa terlebihnya, ngapain aku safar hanya untuk kerajaan dunia ini? Untuk apa aku safar? Apa untungnya aku safar? Fa inna dunya qalilatun faniyatun wa milku dunya haqir, kata beliau. Sesungguhnya dunia ini qalilah, sedikit, udah sedikit, faniyah, fana pula. Kalau sedikit tak fana itu nikmat, ini udah sedikit fana pula. Fania itu musnah. Amil kutunya hakir, dan kerajaan dunia ini adalah kerajaan yang hina, hakir, sepele. Untuk apa kau pikir-pikir, kata Raja Dzulkarnain. Falaysa hadza min ulul himma, ini bukan perkara yang sangat besar sekali, kecil ini. Faqal hukama, maka berkatalah orang-orang hukama. Hukama itu orang bijak. Orang bijak yang memiliki ilham tersendiri. Makanya Indonesia ini dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Perlu itu orang hikmah itu, orang bijak itu diperlukan. Ketika nggak diperlukan lagi orang hikmah, orang bijak ini, maka tunggulah kehancuran. Kata ulama seperti itu. Maka orang bijak ini katakan begini, safir yahsulanaka milkud dunya wal akhirah. Safar aja engkau, tapi safar itu niat untuk mencapai kerajaan dunia dan kerajaan akhirat. Jangan hanya kerajaan dunia, tapi kerajaan akhirat. Safar engkau keliling dunia untuk mengislamkan manusia kepada Allah, untuk mentaatkan manusia kepada Allah. Itu safarnya, bukan safar main-main. Kita kadang-kadang safar juga, tapi safar untuk healing, rekreasi, menghilangkan penat-penat di rumah. Sehingga safar kita ini tidak ada hasilnya. Safarnya niat menghilangkan kepenatan di rumah, ya kan? Pergi ke Padang Panjang, ke kilo 9, tenang dia, pulang ke rumah pening lagi dia. Karena memang dia safarnya cuma niat kecil. Tapi kalau safarnya ke Padang Panjang, melihat kilo 9, melihat Bukit Barisan dan macam-macam atau jam gadang dalam rangka melihat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pulang-pulang ke rumah tertanam kebesaran Allah. Itu niatnya yang besar-besar. Pergi-pergi ke dalam taubat dalam rangka melihat ciptaan Allah, bukan melihat indahnya dalam taubat. Ya, dalam taubat tetap indah. Sampai ke rumah kita tak indah, Bapak Ibu. Pening kita. Maka apa kata Raja Dzulkarnain? Faqala hadza hasan, pendapatmu ini pendapat yang sangat bagus sekali. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbul ma'ali al-umur wa yakrahu safsafaha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai perkara yang tinggi dan membenci perkara yang sepele-sepele. Perkara tinggi itu apa? Wal akhiratu khairu wa abqa, akhirat itu lebih baik bagimu dan lebih kekal untukmu. Nah, ini cita-cita kita sebagai manusia. Akhrajatka al-muwadhaba fit darsi. Kemudian kebodohan itu keluar dari engkau sebab engkau belajar terus menerus. Bapak Ibu, kita pun begitu dulunya. Dulu kita nggak tahu apa-apa, sekarang tahu apa-apa karena dulu sekolah kita itu dulu terus menerus. Coba kita bayangkan ada orang tak sekolah, mau jadi apa sekarang dia? Tak tahu apa-apa. Tetap begitu Bapak Ibu. Wa iyyaka wal kaslu fa innahu syu'mun wa fatun azima. Jauhilah olehmu sifat malas atau orang pemalas. Fa innahu syu'mun, karena malas itu adalah kemalangan. Wa fatun azima, penyakit atau bahaya yang paling besar. Qala Syekh Abu Nasr As-Sifar Al-Ansari, ya nafsi la turhi 'anil amal fil barri wal 'adli wal ihsan fi mahal. Wahai jiwa, la turhi, janganlah malas wahai jiwa. Wa kullu di 'amalin fil khairi mu'tabatun, karena setiap orang yang beramal kebaikan itu layak dicemburu. Apalagi ajazi wal kasal wa a'udzu bika minal hammi wal hazan. Itu doa, ya Allah, berilah perlindungan ya Allah dari pelit,
dari malas, dari dengki, dari sedih, dari susah. Dijauhkan dia gitu. Kita doa, ada doanya. Luar biasa Islam ini Bapak Ibu sudah diberikan pedang samurai. Pedang samurai. Kita sudah diberikan pedang samurai. Pedang samurai kita ini nggak nampak itu. Oleh lawan tak nampak, tapi bisa menebas apa-apa yang di hadapan mata kita. Apa bentuk pedangnya itu? Yaitu doa. Ini senjata paling luar biasa. Doa usilahul mu'min. Doa itu senjata orang mukmin. Doaul mukhul ibadah. Doa itu adalah otak daripada ibadah. Seseorang kalau nggak pandai berdoa susah hidupnya Bapak Ibu. Makanya perlu dilatih berdoa. Doa itu, maka orang ini ketika di dunia tak dikabulkan, mereka mengatakan di akhirat, ya Allah, kalau kami tahu doa kami tak dikabulkan diberi seperti ini. Ini hari ini niscaya kami meminta ketika di dunia, ya Allah, berdoa kami jangan dikabulkan di dunia, tapi kabulkan saja di akhirat. Ini keuntungan orang yang pandai-pandai berdoa. Kita latih Bapak Ibu berdoa kita, insya Allah ya. Anak kita doakan, suami kita doakan, guru kita doakan, istri kita doakan, tetangga kita, jiran tetangga kita doakan, ahli kampung kita doakan, ahli kampung Sibolga, haulaha sekitar kampung kita doakan, Kandang, Medan, terus umat Islam seluruh alam doakan. Kira-kira berapa jam itu? Banyak. Kalau kita ingat-ingat, pertama anak kita doakan banyak-banyak, suami kita, istri kita, orang tua kita yang masih hidup doakan, telah meninggal. Ada orang di kampung itu menjadi alim ulama sebab doa kita. Maka kita yang meninggal ini insya Allah sampai kiamat dapat pahala terus, pahala baca Quran, pahala jadi alim ulama. Asbab apa? Asbab kita mendoakan orang lain begitu. Banyak doa, tapi enggak, ini udah amal sedikit, doa tak ada. Kadang-kadang doanya penuh dengan suudzon, sangka buruk. Banyak beberapa ustaz dak kayu juga. Banyak beberapa ustaz dak cegak dulu. Asamur apa ustaz baru apa tambah stur apa ustaz baru apa tambah puluh lepen cemurut ambo. Jadi terus kini kok mantak lah berdoa. Ini celak kok. Mantap dia berdoa apa? Ibu apa? Banyak seperti jangan kamu berdoa. Kita tanamkan doa itu adalah ibadah. Di antara doa itu mengakui diri kita inilah lemah, menganggap ada zat yang maha tinggi dibanding diri kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah Bapak Ibu ya? Cukup ya? Ada pertanyaan? Habis Ibu. Seperti kata Ustaz, teruslah belajar. Sampai sekarang memang alhamdulillah kami masih belajar walaupun anak ketiga itu belajar. Jadi ini Ustaz, kan sekarang ada berita dari pemerintah ya, pemerintah kota sebagai gitu dia masuk ke HP itu katanya mau ada gempa gitu ya Ustaz. Jadi Astagfirullah. Tadi di depan kita bilang zuharul fasadu fil ardi wal bahri bima kasabat aydin nas. Kerusakan di muka bumi ini Bapak Ibu dimulai dengan ulah tangan manusia. Tapi masa apa? Kita berdosa terus, tapi kita sebagai manusia tetaplah manusia, tak luput dari dosa, tapi kita harus sepantasnya banyak-banyak istighfar. Kata sabda Rasulullah, man laziman istighfar ya'arallahu bi kulli haqqin farajah. Jika orang itu melazimkan istighfar, minta kepada Allah, maka Allah berikan jalan keluar dari setiap masalah-masalahnya. Datang musibah, orang istighfar itu akan Allah berikan jalan keluar dari musibah itu aja. Wa rizquhu min haitsu la yahtasib, rizkinya